Belum lama ini berbagai kalangan masyarakat termasuk Presiden Joko Widodo memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan debat Pilpres babak ketiga. Debat Pilpres ini dianggap lebih condong pada masalah-masalah personal alih-alih masalah-masalah substantif yang berhubungan dengan gagasan, visi dan misi, serta merupakan edukasi yang positif kepada masyarakat. Sehingga Presiden Jokowi meminta supaya format debat Pilpres pada babak berikutnya diubah. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya pernyataan Anies Baswedan atau pertanyaan Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto tentang kepemilikan lahan seluas 132.000 hektar sampai 134.000 hektar. Ini dianggap merupakan hal yang personal. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah masalah ini merupakan masalah pribadi atau personal problems? Kalau ini merupakan masalah pribadi atau masalah personal, apakah itu melanggar ketentuan atau mekanisme pelaksanaan debat dan kampanye Pilpres atau tidak? Perlu kita melihat apa yang dipraktikkan di negara demokratis termasuk Amerika Serikat seputar masalah debat presiden dan masalah kampanye presiden. Pada Pilpres 1988 di Amerika, Gary Hart yang diunggulkan sebagai frontrunner untuk mengalahkan Presiden George W. Bush jatuh hanya masalah personal, begitu sensitif. Sama halnya dengan Hillary Clinton yang berhadapan dengan Donald Trump dari Partai Republik, juga terpengaruh dengan tuduhan masalah personal, yaitu penggunaan email pribadi untuk hal-hal yang confidential atau bersifat resmi. Kita nggak tahu memang apakah karena itu Hillary Clinton kalah dari Donald Trump. Tapi yang jelas itu begitu penting bagi rakyat Amerika yang begitu demokratis. Para pemilih Amerika itu yang didukung oleh teori psikologi bahwa masalah personal atau masalah kepribadian berhubungan langsung dengan tingkah laku, perilaku, tindakan, pemikiran, dan budaya personal seseorang. Itu sangat mempengaruhi kondisi yang sudah menguntungkan Gary Hart dan Hillary Clinton. Gary Hart itu dituduh terlibat dalam skandal cinta dengan Donna Rice, yaitu perempuan yang bukan istrinya. Walaupun kita tahu bahwa Amerika itu kita katakan sangat liberal di segala bidang termasuk masalah cinta. Tetapi kalau mengenai masalah kepemimpinan atau masalah presiden, masalah pribadi ini terintegrasi dengan masalah kapabilitas, masalah popularitas, masalah integritas. Nah, itu sangat penting. Nah, yang penting diingat adalah bahwa masalah kepribadian ini tidak ditunjukkan dengan data-data yang tidak reliable atau data-data yang dimanipulasi atau dibuat-buat hanya untuk menjudutkan calon presiden lainnya.
Kalau itu punya data, dilengkapi dengan data dan bukti yang konkret, tidak ada masalahnya seperti yang dia berikan itu. Mungkin kita mengatakan bahwa itu kan praktek demokrasi di Amerika. Kita tidak seperti Amerika. Tapi kita harus sadar bahwa sistem politik yang kita anut sekarang, termasuk pilpres, debat pilpres, pemilihan langsung, sistem bicameral, yaitu adanya senator dan DPR, seperti di Indonesia ada DPRD, ada DPR, dan ada DPD. Kita mengadopsi dari sana. Jadi tidak ada salahnya hal yang positif, termasuk masalah personal itu, dihubungkan dengan public trust mengenai seorang pemimpinnya. Masyarakat perlu tahu secara transparan dan secara komprehensif tentang kepribadian calon pemimpinnya apabila terpilih menjadi pemimpin. Ya, apakah masyarakat percaya kalau begini kepribadian seorang calon pemimpin, bagaimana nanti dia mempraktekkan kekuasaannya dalam pemerintahan? Apakah dia melakukan hal yang sama atau tidak? Begitu. Tetapi yang jelas, masalah kepribadian itu tidak terpisahkan dari masalah-masalah yang multi kompleks, yang jauh lebih luas. Sebenarnya masalah ini dilatar belakangi oleh masalah kepemilikan lahan oleh Prabowo. Tetapi kalau misalnya itu dianggap tidak reliable, tidak bisa dipercaya, itu hanya teknik politik bagaimana Prabowo menangkis ini sehingga masyarakat tidak terpengaruh dengan opini seperti itu. Ini yang penting. Di samping itu, catatan lainnya adalah adanya pembicaraan luas tentang penggunaan singkatan dalam debat pilpres. Misalnya SGEI atau SGEA, State of the Global Islamic Economy. Itu sempat membingungkan Cak Imin ketika diutarakan oleh Gibran Rakabuming. Sebenarnya ini tidak ada masalah ini. Ini hanya merupakan bagian dari political game, trik politik, bagaimana mempengaruhi para pemilih. Sepanjang dia tidak melanggar ketentuan, tidak salah. Presiden Jokowi pun pada pilpres yang lalu menghadapi Prabowo, dia pernah menggunakan singkatan yaitu TPPID, yaitu tim pengendalian tingkat inflasi daerah. Itu juga sempat membingungkan Prabowo. Tapi sekali lagi ini bukan suatu masalah yang harus dipersoalkan. Ini trik politik. Banyak cara presiden untuk mempengaruhi, calon presiden untuk mempengaruhi para pemilihnya. Seperti Bush misalnya. Dulu dia mengatakan read my lips. Dan ini sangat terkenal. Dan win people trust. Tidak ada salahnya sekali lagi. Apalagi misalnya, satu kritik personal itu dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja capres apabila terpilih nanti, untuk
menjamin performa yang dapat dipercaya oleh publik ketika dia memimpin. Itu harus kita dukung. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat pemilih dia akan terpengaruh dengan hal-hal seperti ini karena mereka lah yang menilai siapa yang pantas mereka pilih. Ada mungkin yang lebih condong tidak memilih calon presiden tertentu karena masalah personal yang dianggap negatif atau kurang baik. Ya, ada yang menganggap gagasan-gagasan apapun, sepintar apapun, sehebat apapun kapabilitasnya, tidak akan dipilih kalau begini model pemimpin. Dia akan mempraktekkan masalah-masalah pribadinya ketika dia memerintah. Ada yang begitu. Ada yang mengabaikan masalah-masalah personal demi mencapai keberlanjutan atau menjamin adanya keberlanjutan kepemimpinan yang sekarang yang dinilai mempunyai track yang benar dalam bidang pembangunan bangsa. Kalau itu tujuannya sangat benar, tapi kalau untuk menjudutkan tanpa ada esensinya akan dinilai oleh masyarakat sendiri. Sebenarnya bisa kita pahami kenapa Jokowi mengatakan seperti ini, memberikan kritik, supaya debat calon presiden pada waktu yang akan datang tidak didominasi oleh masalah-masalah personal, walaupun itu tidak salah. Tetapi harus lebih mendominasi masalah gagasan dan pembangunan bangsa dan keberlanjutan pembangunan yang ada sekarang. Itu sangat baik. Tapi kalau hanya melemparkan satu kritik tanpa sasaran yang jelas, itu membuat Indonesia mengalami setback atau kemunduran dari pembangunan yang ada sekarang. Bayangkan, kalau misalnya pembangunan sekarang ini dihentikan hanya karena pergantian presiden, ya, betapa mundurnya Indonesia ini. Kita akan mulai dari titik nol. Sehingga keberlanjutan itu tidak ada apa yang dinikmati masyarakat itu, apa yang dimimpikan masyarakat dengan pembangunan yang lebih besar lagi, lebih akseleratif. Nah, tidak akan tercapai lagi. Jadi kemungkinan besar ini adalah masyarakat akan terpengaruh pada bagaimana pembangunan Indonesia itu dilanjutkan. Indonesian development has to go on. Itu. Sebenarnya ini bisa kita baca. Tingkat elektabilitas Prabowo Gibran itu terus mengalami kenaikan karena Indonesia menginginkan atau mayoritas Indonesia menginginkan keberlanjutan pembangunan daripada slogan-slogan politik. Prabowo dan Gibran ini dianggap menjadi penerus dari pembangunan yang sekarang. Nah, apa yang bisa dilakukan, strategi apa yang bisa dilakukan oleh capres-capres lainnya adalah bagaimana menjamin keberlanjutan pembangunan dengan melakukan berbagai evaluasi untuk diperbaiki, untuk dimodifikasi, atau untuk ditingkatkan.
Bagaimana mengutarakan ini sehingga bisa dapat dipercayai masyarakat? Harus konkret, tidak merupakan halusinasi. Ini yang akan win public trust. Jadi kita jangan bergelut pada apakah masalah personal itu perlu atau tidak. Apakah masalah singkatan itu dibatasi atau tidak? Itu tidak perlu. Nanti rakyat pemilih, apalagi yang sudah decided, itu pasti tidak akan mengubah pilihannya meskipun dianggap adanya masalah-masalah personal yang tidak proporsional, tidak akan mengubah sama sekali. Hanya kita mau mengajukan gagasan yang sangat menyentuh hati sanubari masyarakat, sehingga dia bisa mempercayai pemimpin ini untuk menjadi pemimpinnya di kemudian hari. Kita juga perlu catat hal yang positif dalam debat Pilpres yang telah dilakukan beberapa kali, yaitu semua calon presiden telah meninggalkan kampanye atau debat yang berbau politik identitas dengan menonjolkan sentimen agama, sentimen suku, sentimen daerah, sentimen bahasa, sentimen budaya. Ya, kita berterima kasih karena hal seperti ini kita tidak lihat pada pilpres sebelumnya. Mari kita ini terus pelihara. Dan perlu kita ingat, kalau Anda mempertahankan posisi seperti ini, tidak mengungkapkan maupun melakukan semacam hal yang berbau diskriminasi, Anda itu akan mendapat dukungan baik dari mayoritas maupun minoritas. Karena Indonesia sudah menyadari bahwa politik identitas itu sudah usang dan bahwa politik identitas itu merupakan bibit-bibit perpecahan yang harganya sangat mahal. Karena kita rebut dengan darah dan air mata dalam masalah yang kita hadapi sebelumnya. Ini kita pertahankan sekali lagi sehingga demokrasi kita betul-betul terbebas dari pengekangan penyampaian pendapat dan penghentian politik identitas. Dengan kondisi ini, diharapkan Indonesia ini akan bisa menghadapi era globalisasi, era digital, era artificial intelligence, persaingan global, persaingan politik, persaingan ekonomi, persaingan militer, dan peran serta dalam memberikan solusi terhadap masalah dunia. Semoga pemilihan presiden ini mulai dari tahap sekarang, pemungutan suara, penghitungan suara, sampai kepada pelantikan presiden berjalan dengan sejuk, dengan damai, dengan demokratis, dan membahagiakan semua bangsa Indonesia. Terima kasih.